Saya nggak tahu apa yang dia tanamkan di kepala istri saya. Sampai istri saya begitu suka sama anaknya. Apa? Maaf Pak, di sini letak jahanamnya si Hidayat keparat itu Pak. Dia tanamkan ke kepala istri Bapak. Karena dia mengetahui naluri kewanitaan seorang ibu. Yang melihat anaknya dari kacamata kasih sayang seorang ibu yang kehilangan anaknya Pak. Sejak Hidayat dan anaknya ada di kota ini, terus terang, ketenangan keluarga saya goyah. Ya, dan saya sendiri untuk berkonsentrasi sulit. Saya merasa sangat terganggu. Tapi sekarang ini anaknya terancam lumpuh Pak. Berarti Hidayat tidak punya kekuatan apa-apa lagi Pak. Saya nggak tahu. Saya terlalu emosional untuk mencari jalan yang baik untuk menghabisi Hidayat tanpa memancing kecurigaan dari istri saya. Ngerti? Waduh Pak, itu suatu ide yang sangat baik Pak. Suatu ide yang sangat cemerlang Pak. Brilian Pak, saya setuju Pak. Dan Pak, saya sudah sebar orang-orang kita untuk mengetahui di mana si Hidayat berada Pak. Saya sudah tahu di mana dia berada dan apa yang akan dilakukan Pak. Dan besok adalah hari di mana dia harus pergi ke bank yang letaknya di belakang perkantoran kita Pak. Ada ide apa lagi? Pak Hendrata, dia biasanya parkir di depan pertokoan Pak, dan sekaligus bisa belanja. Kalau si Hidayat itu mampus Pak, karena korban tabrak lari, saya kira tidak ada satu manusia pun yang curiga, termasuk istri Bapak. Kamu semakin licik. Luar biasa, luar biasa. Bapak terlalu menyanjung saya Pak. Semua ini karena Bapak yang menjadi guru saya Pak. Tapi biasanya guru itu tidak memberikan ilmunya 100% Pak kepada muridnya. Paling-paling 60% Pak. Yang 40%-nya takut kalau muridnya mengkhianati. Tapi percayalah Pak, saya sudah mengabdikan diri saya buat Bapak. Dan semuanya itu saya lakukan karena kekaguman saya yang luar biasa terhadap Bapak. Bisa saja, ganda-ganda. Hidayat biasanya jadwalnya ke bank tidak pernah meleset Pak. Dan sekarang dia pasti sudah beres. Begitu ya? Ya, saya percaya kalau saya lihat mayatnya. Ya. Pak, Paul adalah seorang pengemudi yang sangat berpengalaman. Dan dia sudah biasa menjadi stand-in dalam film-film laga Pak. Hidayat tidak akan lolos. Masuk. Maaf Pak, beri kesempatan saya sekali lagi. Barusan dia lolos karena ada orang yang berteriak. Oke. Ya, saya mengerti, saya tahu. Jangan khawatir, ya. Hal seperti itu bisa terjadi. Begini saja, coba kamu bicara dengan Pak Ganda, ya. Dia seorang spesialis, profesional, sangat profesional dalam hal seperti ini, ya. Biar dia menangani kasus ini. Anda? Ya.
Tapi Pak, kalau bisa, tolong pinjamin uang Pak, untuk membetulkan mobil saya. Paul. Soal pinjaman uang, itu soal gampang. Itu soal kecil, just a small thing. Di dunia ini, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Semua ada way out. Gampang. Paul, kita bicara di luar, ya. Membicarakan pinjaman tadi, ya. Oke, sayang. Ayo. Ayo. Nasib pion di papan catur selalu sama. Menderita untuk keselamatan sang raja. Seharusnya kamu memberi hadiah yang besar pada satpam yang sudah memberikan kesaksian palsu, sehingga membebaskan kamu dari kecurigaan atas kematian si Paul. Dia sudah gagal nabrak saya. Saya dengar dari polisi bahwa ada orang jatuh dari lantai atas. Ini, maksudmu apa? Kita pernah tidur di tikar yang sama, makan di piring yang sama, minum di gelas yang sama. Jadi saya sangat hafal akan seluruh isi kepala kamu. Oke, saya tidak ada banyak waktu untuk mendengarkan omong kosong dari siapapun. Selain itu, saya mau duduk kembali di kursi saya. Jadi kalau tidak keberatan. Sebaiknya kita jangan ribut di sini. Saya ada cerita yang sangat menarik buat kamu. Tiba-tiba saya kepingin jadi penulis novel. Di situ saya ceritakan tentang kejahatan yang sudah kita lakukan bersama. Ada pengkhianatan, juga termasuk perkosaan terhadap istri saya. Di dalam amplop itu saya tulis nama istri kamu. Ganda, Iya, Pak. tolong keluar sebentar. Baik, Pak. Hendrata, saya sangat amat kecewa. Persahabatan kita berakhir dengan permusuhan yang hanya akan selesai
setelah kamu merasa tersiksa dan gak punya keinginan lagi untuk hidup. Hidayat, Jangan buru-buru. Cerita kita masih begitu panjang. Kamu akan sangat bijaksana kalau pistol itu kamu ledakan di kepalamu sendiri, daripada kamu akan selalu meratapi kehancuran rumah tangga kamu. Ini yang kamu cari. Gimana? Lancar, Pak. Papa tahu dari mana mereka datang sini mau ngambil amplop? Papa hafal A sampai Z tentang Hendra. Begitu juga Anda telepon, Papa tahu mereka akan cari amplop itu. Apa? Isi amplopnya apa sih? Sedikit kejutan buat tikus bule itu. begitu amplop itu ada di tangan saya, kamu perintahkan orang-orang kita untuk menghabisi dia. Biar dia jadi santapan anjing. Ya, Pak. Pak, pasti orang kita, Pak. Saya sebentar, Pak. Mana, Bu? Ini, Bos. Bagus. Makasih, Bos. Ternyata kamu memang pintar. Ayo, masuk. Ini, Pak. Aha. Yang di rumah tadi itu siapa? Tidak ada siapa-siapa, Bos. Yang ada hanya seorang penjaga. Dia mencoba melawan, jadi terpaksa kami bereskan, Bos. Dan saya sudah perintahkan semua orang-orang kita, Pak, untuk memeriksa seluruh rumah sakit dan poliklinik yang ada di Kota Bandung, Pak. Dan kalau dia ada di Kota Bandung, Pak, pasti dia kita ketemukan. Pasti. Kasih bonusnya. Ambil. Baca kamu. Dongo. Minggat deh. Hei, minggat. Dasar bodoh, goblok, tolol. Anak keledai biar dikasih makanan kuda, tetap nggak bisa jadi kuda. Bikin saya hilang muka dengan Pak Hendrata. Ini pasti dari dia. Itu bajingan. Saya suka mendengar kamu mentertawakan saya. Kau dengar sekarang ini. Begitu orang
merasa yakin bahwa kemenangan ada di tangannya. Pada saat itu juga dia mulai kekalahannya. Papa ini ngomong apa sih? Kita jadi ke pesta nggak, Pak? Ya, sorry. Ya, sorry. Nog ada sesuatu. Saya hampir sampai lupa kita punya acara malam ini. Sebentar lagi saya sampai di rumah. Ayolah Bung, minum dulu Bung. Jangan terlalu semangat. Pesta dulu bos, baru kita main. Pesta naon euy. Kalau kita nggak ketemu sama si Arik kemarin malam, Andri kena dibohongin sama Didit. Begitu bohongnya Didit mulai ketahuan. Tempat bowling ini masih tetap kita yang pegang. Sekarang adalah malam terakhir kalian pegang tempat ini. Gue punya saksi tukang roti bakar. Dia tahu gue bersama teman-teman berantem sama Ari. Dia pasti tahu Ari masih bawa sepeda motornya dan bapaknya ada di sana. Gue memang udah tanya sama tukang roti bakar. Katanya memang lu berantem sama yang pakai motor gede. Tapi asal lu tahu, yang pakai motor gede bukan cuman Ari. Kamu kayaknya masih belum kenal gue. Mana yang duluan kenal kamu? Gue apa Didit? Kamu kayaknya lebih percaya sama orang yang belum lama kamu kenal daripada gue. Memangnya gue dianggap apa? Tanya sama teman-teman gue. Waktu lu gagal, gue bisa maafin lu. Tapi begitu lu bohong, lu bilang Ari masih sehat, lu nggak lebih daripada sampah di depan mata gue. Gue berani sumpah. Tanya itu sama teman-teman gue. Gue baru bisa percaya sama lu kalau lu bisa bawa Ari depan mata gue. Halo? Saya melihat mobil si Bondan di depan bowling center. Apa? Betul, Den. Ah, Kang Edi nggak salah lihat. Kelihatannya mereka sedang minum-minum. Si Bondan baru aja dipecat sama Andri. Oke, saya segera ke sana. Papa, detektif kita baru aja nguping. Katanya si Bondan baru aja dipecat sama Andri. Gara-gara ngasih informasi salah tentang saya. Mereka masih anggap saya cacat. Bagus. Kita adu domba aja mereka. Tapi kamu jangan pakai motor. Kenapa? Nanti mata-mata mereka tahu. Ya? Pokoknya kita harus cari anak Sheila yang namanya Ari itu. Sekali ini harus kita patahin tulang lehernya. Gue punya senjata dalam mobil. Bos, udah jam 2 malam ya bos. Tunda sebentar tutupnya. Gue lagi traktir jagoan-jagoan gue. Tapi bos, mereka suka maksa masuk. Kalau dia maksa masuk, bilang bar ini udah tutup. Kalau dia masih maksa juga, ntar gue yang paksa dia keluar. Ayo minum. Tambah. Andri, Kenapa lu babak belur begitu? gue nggak minta lu percaya. Dan gue juga nggak akan ngemis sama kamu. Cuman gue mau bilang, begitu kami keluar, Ari langsung datang mau ngancurin bowling center milik lu. Karena gue merasa tanggung jawab. Lihat lu sendiri, inilah hasilnya. Lu nggak percaya sama gue dan anak-anak buah gue. Lu lebih percaya sama Didit. Oke, nggak apa-apa. Tapi ingat, selama Ari masih keliaran di luar, lu tidak akan aman. Ingat itu. Lu percaya sama dia? Gua nggak yakin.
Kau harus cari tahu mana yang benar, dia apa lu. Gue jalan dulu. Hampir seluruh waktu kita, boleh dikata 75%. Iya, Pak. Pikiran kita, konsentrasi kita itu dirusak oleh dua keparat itu. Iya. Ya. Hidayat, dia mempermainkan saya. Tapi sekarang anaknya mulai mempermainkan perasaan anak saya. Pak Hendrata, saya rasa anak yang bernama Bondan itu cuma bikin sandiwara belaka, Pak. Supaya dia tetap memegang dan mengusahakan biliar itu, Pak. Buktinya, waktu orang-orang kita mengobrak-abrik rumah si Jahanam Hidayat itu, Pak, anak itu tidak ada, Pak. Itu orang yang pakai topeng, yang jaga rumah itu waktu itu. Ya. Siapa dia? Ini, Pak, ini yang kita perlu usut secara tuntas, Pak. Bapak tidak usah pusing-pusing, Pak. Serahkan semuanya kepada Ganda. Buat apa saya menjadi abdinya Bapak, Pak? Saya tahu Hidayat. Sangat kenal itu orang. Kalau menurut saya sekarang dia mulai mempermainkan saya secara sengaja. Itu gayanya dia sekarang. Iya, iya, Pak. Iya. Saya yakin. Iya, Pak. Pak, telepon, Pak. Ya. Halo? Halo, selamat siang Hendrata. Alangkah bahagia saya kalau maut mencabut nyawa dari manusia biadab itu. Sekarang juga tanpa campur tangan saya. Bapak memang manusia yang jenius yang pernah saya kenal, Pak. Saya senang melihat cara Bapak melakukan serangan balik, Pak. Teror kontra teror. Pak, saya bisa bayangkan bagaimana reaksi si Jahanam Hidayat itu, Pak. Halo? Kamu satu-satunya yang dipercaya bosmu. Bilang sama bosmu. Mulai detik ini, jangan berani-berani membanting telepon di telinga saya. Dia akan nyesal seumur hidup. Saya akan telepon istrinya. Pak, Hidayat, Pak. Kalau Bapak tidak mau terima telepon, dia mau bicara dengan istri Bapak. Terima, Pak. Bahaya, Pak. Mau apa kamu Hidayat? Tikus-tikusmu yang setia pasti sudah lapor. Apa risikonya kalau kamu berani lagi membanting telepon di telinga saya? Kamu masih ingat permainan Rasen Balet? Revolver kita isi 1 peluru, terus kita putar. Dan larasnya kita tempelkan di pelipis. Dan kamu nggak tahu apakah pistolnya meledak atau enggak. Saudara Hidayat, saya tidak ada banyak waktu. Ya. Kenapa ngomongnya panjang lebar? Kalau bisa disampaikan dalam waktu maksimal 2 menit. Oke, saya lagi sibuk. Oh, jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Kamu harus menyiapkan saraf-sarafmu. Mulai hari ini, periksa kotak suratmu. Setiap hari, pagi dan sore. Mungkin salah satu surat itu akan meledakkan ketenangan rumah tanggamu. Ledakan itu akan memaksa kamu mengumpulkan kepingan-kepingan kebahagiaan yang telah kamu miliki selama ini dengan biaya penderitaan saya.
Saya sudah bersumpah. Saya akan membuat hidupmu semakin suram. Dan dalam tidurmu, kamu akan didatangi mimpi-mimpi yang semakin buruk. Bayangkan apa yang sudah kamu lakukan terhadap istri saya. Kamu sadar bahwa apapun yang saya lakukan terhadap kamu belum setimpal dengan kejahatan kamu. Mulai sekarang, siapkan dirimu. Papa sekarang pulang terlambat terus. Banyak kerja, banyak urusan. Papa minum lagi ya? Ya, cuma sedikit. Ayo, sini. Untuk apa sih, Pak? Kita kan udah bersepakat untuk membuang minuman keras semuanya dari rumah ini. Toh diam-diam juga Papa minum di luar. Menemani relasi. Ya, menemani relasi. Semua berjalan terlalu cepat dan di luar perhitungan. Sebetulnya kita belum siap. Jangan biarkan diri terjebak dalam arus. Ambisi yang terlalu berlebihan untuk mengikuti satu gerak yang terlalu cepat bisa membuat kita jadi lelah. Ini nggak ada hubungan dengan ambisi. Ya. Makanya ya kadang-kadang kita terpaksa mengikuti kecepatan tinggi dari sebuah permainan. Walaupun permainan itu sendiri kita tidak suka. Kelihatannya Bapak capek. Mau bikinin kopi ya? Mulai hari ini, periksa kotak suratmu setiap hari, pagi dan sore. Mungkin salah satu surat itu akan meledakkan ketenangan rumah tanggamu. Mira, isinya mana? Isi apa? Nih, Oh itu, udah mau buang. kenapa dibuang? Emangnya Papa percaya sama surat berantai? Saya kira kamu yang percaya. Pak, Mama tidur duluan ya.
Bayangkan apa yang sudah kamu lakukan terhadap istri saya. Bayangkan apa yang sudah kamu lakukan terhadap istri saya. Ada pesan dari suamimu. Saya dari Bandung. Saya ketemu dia di penjara. Apa pesan suami saya? Lisa, saya kehujanan. Boleh masuk? Boleh, tapi janji ya, jangan lama-lama. Percaya saya. Ya. Ingin. Saya minta kopi, boleh? Boleh, silakan duduk. Ayo, Bobo Ari. Hendrata, ngapain kamu? Sudah lama saya tertarik sama kamu. Ingat Tuhan, Hendrata. Saya ini istri Hidayat, sahabat kamu. Saya tahu kamu siapa. Saya tahu. Lisa. Saya tahu kamu siapa. Jangan takut. Jangan takut. Saya suka kamu, Lisa. Jangan takut. Lisa. Sini kamu. Lisa, Lisa. Tunggu saya. Tunggu. Saya mau kamu. Hendrata, ingat. Kayak kamu. Kamu kayak. Lisa. Buka. Buka. Jangan, Hendrata. Jangan. Kau boleh ambil apa saja yang ada di rumah ini, tapi jangan aku. Saya mau kamu. Kita kan seperti saudara. Saya mau kamu. Kita seperti saudara, Hendrata. Pergi kamu. Pergi. Pergi. Apa? Pergi. Lemparin sekali ke bajumu. Mendekat lagi, aku akan teriak. Aku akan... Tidak ada orang di sini. Bajumu. Pergi. Pergi. Jangan. Jangan. Lepaskan. Pergi. Pergi. Lepaskan. Puas kamu setelah membayangkan apa yang kamu lakukan pada saya. Begitu suami saya tahu, dia akan mencarimu meskipun kamu berada di neraka sekalipun.
Halo. Hendrata, ini saya. Mau apa lagi kamu? Saya mau perkosa istri kamu. Mira? Mira? Dia sedang di kamar dengan saya. Kamu jangan coba-coba melewati batas kesabaran saya. Kamu akan saya suruh bakar hidup-hidup sebelum kamu menyentuh istri saya. Hendrata. Kalau terjadi apa-apa dengan istri saya cabut jantungmu dengan tangan sendiri. Hendrata, emosimu gak akan mampu menyelamatkan istri kamu. Yang kamu perlukan adalah ketabahan untuk menghadapi kenyataan bahwa istri kamu telah diperkosa. Mira. Jangan masuk kalau kamu nggak mau melihat sesuatu yang menyakitkan. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.